Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, gimana kabarnya? Kita akan kuliah lagi. Saat ini kita akan membahas tentang folklore. Mengapa folklore itu penting? Karena folklore itu nanti menjadi salah satu cara atau salah satu metode untuk memahami bagaimana kepribadian suatu masyarakat. Nah, ini folklore ini adalah sesuatu yang mungkin banyak orang mengatakan unik, aneh, bahkan mungkin penuh mistik. Nah, kan menjadi sebuah pertanyaan, mengapa orang psikologi harus mempelajari hal-hal yang aneh-aneh seperti folklore ini? Nah, supaya Anda tidak penasaran, maka kita akan mulai kuliah ini. Baik, sekarang kita akan berdoa dulu. Berdoa mulai. Cukup. Baik, para mahasiswa yang saya banggakan, kita akan mulai kuliah kita tentang folklore. Nah, kalau Anda pergi, misalnya kalau Anda saat ini suka jalan-jalan, traveling ya, wisata itu ya. Coba nanti kalau Anda naik lift misalnya, Anda naik lift di hotel-hotel bintang 5, bintang 4 itu ya, yang banyak lantainya itu. Coba Anda silakan amati amati angka-angka di dalam lift itu. Angka-angka di dalam lift itu berdasarkan pengalaman saya, maaf, berdasarkan pengalaman saya itu banyak sekali angka-angka yang tidak urut. Nah, misalnya ada 1, kemudian ada 2, 3, 4-nya nggak ada, kemudian 5, 6. Nah, ini aneh, sesuatu yang aneh. Kemudian coba nanti Anda kalau sempat ke Bali ya. Di Bali ini ada sebuah hotel yang menarik. Di Hotel Inagren Bali Beach itu ada sebuah kamar, yakni kamar 327, yang kamar itu di atau di apa namanya ya, dikhususkan ini dikhususkan untuk kamar itu tidak sembarangan bisa digunakan, karena kamar itu adalah kamar spesialnya antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul. Atau nanti kalau Anda ke Pangandaran ya, di Sukabumi, di Pelabuhan Ratu maksud saya. Nah, ini di sana ada satu kamar khusus yang kamar itu tidak bisa dimasuki oleh sembarangan orang. Bahkan mungkin sampai saat ini masih dikosongkan ya. Ini yakni kamar 308 di Hotel Samudra Beach. Nah, ini fenomena-fenomena ini adalah fenomena modern yang saat ini masih saja dipercaya oleh orang-orang modern seperti zaman kita saat ini. Mengapa orang-orang sekarang ini kok masih percaya pada hal-hal yang seperti ini? Misalnya ini lift ini ya. Lift ini mengapa kok tidak ada angka 4? Ada apa dengan angka 4? Kan ini sesuatu yang aneh. Tidak mungkin kan mesin itu lupa menaruh angka 4. Nah, ini pasti sebuah kesengajaan. Mengapa hal ini seperti terjadi, atau ini terjadi, masih saja terjadi. Kemudian kalau Anda misalnya contoh lain lagi, saya mau bertanya kepada Anda, ayo yang para wanita, yang para mahasiswi yang berasal dari mana? Jogja ya. Oke. Para mahasiswi silakan, siapa yang berani pergi ke Pantai Parangtritis sendirian pakai baju hijau? Ya. Ayo, siapa yang berani? Oh, ternyata dari sebagian dari Anda tidak berani. Ini untuk yang mahasiswi ya, yang dari Jogja ya. Karena aneh.
Kan aneh. Ada ribuan atau ratusan mahasiswa yang saya tanya, berani nggak kamu, ini yang putri ya, berani nggak kamu pergi ke Parangtritis sendirian pakai baju hijau? Rata-rata mahasiswa yang saya tanyai itu, yang putri itu nggak berani. Kan aneh. Masa cuma pakai baju hijau, kemudian ke Parangtritis sendiri nggak berani? Kan sesuatu yang aneh. Lalu kita kan hidup di zaman smartphone, zaman apa global, ya jangan yang sangat modern, tapi mengapa masih banyak sekali orang yang percaya pada hal yang itu. Bahkan Anda sendiri, saya yakin kalau kita bertemu ya, Anda saya tanya, saya juga tidak yakin kalau Anda akan berani ke sana. Nah, baiklah, itu adalah salah satu bentuk folklore di dalam masyarakat modern. Mengapa hal yang seperti itu, yang ibaratnya berbau mistis dan sebagainya, masih dipercayai? Baik, kita akan mulai. Nah, lalu apa itu folklore? Nah, untuk membicarakan masalah folklore itu kita berbicara tentang masalah kepribadian bangsa. Pada kuliah sebelumnya Anda sudah paham ya, apa itu kepribadian bangsa. Nah, kepribadian bangsa ini sangat berkaitan dengan budaya lokal. Budaya lokal itu salah satunya adalah folklore. Nah, sehingga nanti folklore itu, budaya lokal itu adalah merupakan cerminan dari kepribadian suatu suku bangsa. Tidak hanya bangsa atau orang-orang yang tradisional atau orang yang hidup zaman sebelum modern, bahkan Anda yang hidup di dalam zaman modern saat ini pun masih sangat mempercayai atau masih sangat tergantung oleh budaya lokal. Nah, kemudian kepribadian suatu bangsa atau suatu masyarakat itu sering ditunjukkan melalui simbol-simbol. Ya, simbolnya itu misalnya simbol pakaian, upacara adat, folklore itu termasuk simbol. Nah, kemudian bagaimana untuk memahami simbol-simbol itu? Maka dibutuhkan kajian khusus. Salah satu simbol itu adalah folklore. Nah, folklore itu nanti akan kita kaji secara khusus karena harus memerlukan metode yang khusus. Nah, ini akan kita bicarakan beberapa pertemuan ke depan, bagaimana kita melakukan analisis terhadap folklore, supaya anda nanti setelah lulus psiko atau selama belajar di psikologi ini memahami bagaimana hubungan antara folklore dengan kepribadian suatu bangsa, dan Anda bisa mengkajinya secara ilmiah, hingga nanti Anda akan menemukan jawaban mengapa kok sekarang ini sampai saat ini masih banyak sekali orang-orang yang melakukan suatu tindakan yang menurut banyak orang itu aneh, tapi itu dipercayai. Nah, itu nanti kajian menarik bagi Anda. Nah, kita akan melihat apa itu pengertian folklore. Menurut Alan Dundes, bahwa folklore itu adalah folk itu adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan. Nah, ini ciri-ciri pengenal, ini kata kuncinya, ciri-ciri pengenal, baik fisik, sosial maupun kebudayaan. Sehingga dengan ciri-ciri pengenal itu, kelompok tersebut dibedakan dari kelompok sosial lainnya. Ini kata kuncinya, bahwa folk itu adalah sekelompok orang yang memiliki ciri khusus, ciri pengenal yang membedakan dengan kelompok sosial lainnya. Kemudian apa itu lore? Lore itu adalah tradisi dari folk. Nah, yang diwariskan secara lisan melalui suatu contoh yang disertai gerak isyarat atau alat pembantu pengingat mnemonic device. Nah, ini adalah folklore. Oke. Sudah ya. Nah, itu adalah pengertian dari folklore menurut Alan Dundes. Kemudian, jadi apa itu folklore? Jadi folklore itu adalah bagian dari kebudayaan
yang disebarkan atau diwariskan secara tradisional. Nah, maka folklore itu disebarkan secara tradisional. Kepercayaan seseorang terhadap bahayanya pakai baju hijau dari seorang wanita di Parangtritis itu tidak disebarkan melalui atau diwariskan melalui pembelajaran yang sifatnya modern, tapi melalui cerita-cerita, melalui tradisional, cara yang tradisional, dari bapak ke anak, dari nenek ke cucu, dari nenek ke anaknya, dari bapaknya ke anaknya, dan begitu seterusnya. Sehingga nanti kebenaran dari sebuah mitos, sebuah folklore itu diakui oleh masyarakat. Nah, ini yang menarik, bahwa ketika orang itu sampai sekarang, orang Jogja terutama, orang Bantul, dan juga rata-rata orang Jogja, para wanita itu takut ke Parangtritis pakai baju hijau itu karena apa? Karena warisan dari para orang tua atau para pendahulu mereka. Bahkan banyak sekali mahasiswa saya itu yang saya tanyakan, yang meskipun mereka berasal dari luar Jogja, misalnya Papua, Aceh, atau Medan, tetapi karena sudah lama hidup di Jogja, kemudian mereka juga ikut-ikutan takut dengan baju hijau di Parangtritis. Nah, ini akan menarik. Ternyata bisa menular pengetahuan tentang tradisi lokal itu menular dari orang lokal ke orang yang asing yang kemudian lama hidup di suatu wilayah. Oke. Nah, saya akan cepat. Apa itu ciri folklore? Ciri folklore itu disebarkan melalui lisan, melalui cerita-cerita lisan dari orang tua ke anaknya, dari generasi yang tua ke generasi berikutnya. Contohnya itu tadi. Misalnya, mengapa Anda takut? Misalnya Anda takut pocong. Rata-rata orang tuh takut. Kemudian saya tanya, apakah pernah melihat pocong? Oh, belum ya. Kan aneh. Belum pernah melihat tapi memiliki rasa takut. Nah, ini ada apa? Karena Anda itu di dalam otak kita, di dalam budaya kita itu diwariskan secara lisan bahwa pocong itu adalah sesuatu yang menakutkan, meskipun banyak orang yang belum menemuinya. Ini menarik ya. Oke. Kemudian ciri folklore itu bentuknya relatif tetap atau standar. Misalnya kalau folklore dalam bentuk cerita itu ya seperti itu. Misalnya ada cerita Timun Mas, itu mirip dengan ceritanya Cinderella. Atau misalnya ada lagi cerita tentang Roro Jonggrang, itu mirip dengan Sang Kuryang atau dengan Batu Bersujud. Nah, ini adalah sebuah ciri-ciri folklore. Kemudian berkembang dalam versi berbeda-beda karena penyebarannya lisan, tetapi bentuk dasarnya tetap. Misalnya apa? Misalnya cerita tentang Bandung Bondowoso itu memiliki cerita yang seperti itu. Awalnya Bandung Bondowoso itu berperang dengan Ratu Boko, dan Ratu Boko meninggal. Kemudian Bandung Bondowoso mau menikahi Roro Jonggrang, tapi Roro Jonggrang nggak mau, akhirnya menjadi batu. Ceritanya seperti itu, inti utama cerita, tapi nanti bentuk dasarnya beda-beda. Misalnya nanti diceritakan oleh orang Jawa, diceritakan oleh orang mana, Sunda dan sebagainya, berbeda-beda cara penyampaiannya, tetapi bentuk dasarnya tetap sama. Kemudian yang berikutnya, bahwa folklore itu memiliki ciri anonim. Anonim itu apa? Tidak diketahui siapa yang menciptakan. Contohnya, misalnya siapa pencipta tokoh pocong?
nggak tahu kan. Nah iya, kalau tidak diketahui berarti dia dikatakan sebagai sebuah folklore. Atau misalnya siapa yang mengarang cerita tentang bahayanya wanita pakai baju hijau pergi ke Parangtritis. Nah, ini tidak diketahui siapa yang menciptakan. Tetapi anehnya, meskipun itu dianggap aneh dan tidak diketahui siapa penciptanya, tapi orang-orang itu percaya. Bahkan sampai sekarang sebagian besar dari Anda, saya yakin Anda itu para wanita percaya akan bahayanya seorang wanita ketika pergi ke Parangtritis pakai baju hijau sendirian. Nah, ini kan menarik, iya kan? Ya, ya. Jadi mungkin mulut Anda bicara, ada nggak sih Nyi Roro Kidul itu? Mungkin mulutnya bicara, oh nggak percaya, nggak ada. Tapi ketika saya minta, coba sekarang kamu ke sana sendirian pakai baju hijau, ternyata nggak berani. Kan aneh, mulutnya ngomong tidak percaya tapi tidak berani untuk melakukannya. Nah, tugas Anda bukan mengungkap, sekali lagi tugas Anda bukan mengungkap apakah Nyi Roro Kidul atau mitos-mitos itu ada, tetapi tugasnya adalah bagaimana mengkaji secara ilmiah bagaimana atau mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana hal itu berpengaruh di dalam kepribadian suatu masyarakat. Oke. Kemudian ciri-ciri yang lainnya. Ciri-ciri folklore yang lainnya itu biasanya bentuknya berpola. Kalau cerita itu misalnya menurut Sohibul Hikayat atau pada suatu hari, kalau bahasa Jawa itu misalnya anuju sawijining dina, nah itu bentuknya berpola. Kalau bentuknya cerita rakyat. Kemudian yang berikutnya adalah ciri folklore itu adalah pralogis. Pra itu belum, logis itu ya masuk akal, sehingga folklore itu tidak mempunyai logika umum seperti yang kita percaya, tapi justru karena ketidaklogisannya itu maka masyarakat itu menjadi percaya. Misalnya kan aneh, bagaimana hubungan antara wanita pakai baju hijau dengan dengan Parangtritis atau Ratu Kidul, kan aneh, nggak ada hubungannya. Atau misalnya kan aneh, misalnya pocong itu bisa atau kuntilanak, nah itu bisa menembus tembok, kan aneh. Tetapi karena keanehannya itu justru itu menjadi logis. Akan menjadi tidak logis ketika ada seorang kuntilanak terkungkum atau terkunci di dalam sebuah rumah dan dia itu tidak bisa keluar. Kan aneh. Kuntilanak yang baik itu yang baik, yang logis itu harusnya tidak bisa dibatasi oleh oleh ruang dan waktu. Sehingga ketika misalnya Anda dikejar kuntilanak kemudian masuk ke rumah, Anda kunci, ya logikanya kuntilanak itu bisa masuk dengan mudah ke rumah meskipun Anda kunci. Nah ini aneh ketika Anda sudah masuk ke rumah kemudian Anda kunci dari luar, kemudian kuntilanak itu gedor-gedor pintu, buka pintu. Nah itu kan menjadi sesuatu yang aneh, nggak masuk akal. Oke. Yang berikutnya adalah folklore itu memiliki ciri menjadi milik bersama atau milik kolektif dari suatu masyarakat. Jadi cerita tentang misalnya Nyi Roro Kidul itu berlaku di dalam masyarakat tertentu. Dan itu tidak berlaku di masyarakat luar Jogja. Misalnya orang Papua, orang Medan itu nggak ada konsep tentang Nyi Roro Kidul itu, maka mereka mungkin santai aja ketika diminta ke Parangtritis pakai baju hijau sendiri itu berani. Tapi nanti orang-orang luar Jogja yang sudah lama di Jogja itu
mereka akan memiliki rasa yang sama dengan yang dimiliki oleh orang Jogja, sehingga meskipun dari Papua, dari manapun, ketika sudah lama di Jogja akan merasa takut kalau pergi ke Parangtritis pakai baju hijau yang wanita. Oke. Kemudian ciri berikutnya adalah mempunyai sifat lugu atau polos, sehingga kadang terlihat kasar atau terlalu sopan. Maka nanti coba Anda amati cerita-cerita rakyat itu banyak sekali yang mengumpat atau terlalu sopan. Ini adalah mencerminkan sifat atau emosi manusia yang jujur. Emosi manusia yang jujur. Oke, saya lanjutkan. Nah, lalu jenis folklore itu apa saja? Menurut Brun Van, bahwa folklore itu mempunyai 3 jenis utama. Yang pertama adalah folklore lisan, kemudian semi lisan, dan non lisan. Folklore lisan adalah bahasa rakyat, misalnya logat, dialek, bahasa tabu itu ya. Misalnya kalau orang Banyumas itu bahasa ngapak-ngapak gitu ya. Kalau di Jogja itu namanya ada bahasa dagadu, kaos dagadu, nah itu ada bahasa waliannya. Kalau orang Malang itu punya bahasa walian, nah itu logat itu. Ya logat itu dialek itu macam-macam, misalnya logatnya orang Solo, orang Jogja, orang Sragen itu berbeda, orang Magelang itu berbeda. Oke. Misalnya aja kayak kue, nah itu kan orang Banyumas, bahasa ngapak ya, wetenge kencot, nah kayak gitu, itu kan adalah bahasa logat atau dialek. Kemudian yang kedua, contoh folklore lisan itu adalah ungkapan tradisional seperti peribahasa. Peribahasa itu ya peribahasa yang zaman dulu itu, misalnya apa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, itu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, nah kayak gitu termasuk folklore. Kemudian pertanyaan tradisional, teka-teki tradisional. Misalnya kalau orang Jawa itu contohnya ini, pitik walik sopo kebon, nah itu apa, jawabannya adalah nanas, nah ya gitu, itu adalah contoh. Kemudian folklore lisan adalah pantun, syair, itu orang-orang Melayu ya sangat paham ini ya, syair, pantun itu adalah folklore. Kemudian cerita rakyat, mitos, legenda, folktale ya, misalnya mitosnya Nyi Roro Kidul, legendanya Bandung Bondowoso dan sebagainya. Kemudian ada lagi folklore lisan, itu adalah nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat itu bukan ambiar itu ya, bukan Didi Kempot, itu bukan, itu bukan nyanyian rakyat. Kenapa? Karena apa namanya, misalnya apalagi Kertonyono, nah itu juga bukan. Itu hanya lagu yang menggunakan bahasa Jawa. Nyanyian rakyat itu misalnya apa, ampar-ampar pisang, kemudian bunga jempol gitu ya, itu adalah nyanyian rakyat. Oke. Kalau lagu-lagunya Didi Kempot itu ya, misalnya Sobat Ambiar, itu bukan nyanyian rakyat. itu hanya nyanyian dengan bahasa Jawa. Oke. Berikutnya adalah folklore semi lisan, sosiofact. Apa itu? Misalnya kepercayaan atau takhayul, kepercayaan terhadap hantu, kepercayaan terhadap apa, misalnya kalau orang hamil itu ya orang hamil itu dilarang ini, dilarang itu kan banyak yang nggak masuk akal menurut kita, tapi secara psikologis, secara folklore sebetulnya masuk akal. Kemudian folklore semi lisan lainnya adalah permainan rakyat. Permainan rakyat itu banyak ya, gubak sodor, kemudian apalagi sangat banyak. Kemudian teater rakyat, lenong, ketoprak, ludruk itu juga termasuk folklore. Tarian rakyat, tayuban, jaran kepang, duger, itu
termasuk folklore semi lisan. Kemudian upacara tradisional, misalnya tingkepan, tedak siten, upacara yang lainnya. Kemudian pesta rakyat, bersih desa dan sebagainya, itu adalah termasuk folklore semi lisan. Yang terakhir adalah folklore non lisan atau artefak. Apa contohnya? Misalnya bentuk arsitektur tradisional, rumah adat, itu, atau seni kerajinan tradisional, misalnya pakaian tradisional, obat-obatan rakyat, alat musik tradisional, sasandu, gamelan dan sebagainya, senjata atau peralatan tradisional, rencong, keris dan sebagainya, minuman dan makanan khas daerah. Nah, itu adalah sebuah contoh atau contoh-contoh dari folklore yang non lisan. Nah, teman-teman, yang terakhir akan saya sampaikan adalah lalu mengapa atau apa sih fungsi dari folklore itu? Folklore itu fungsinya ada 4. Yang pertama adalah sebagai sistem proyeksi atau angan-angan, cita-cita. Nah, nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya bagaimana sistem proyeksi itu, sistem cita-cita itu seperti apa. Misalnya sebuah folklore misalnya tentang cerita atau tentang dongeng, folklore tentang keluarga yang miskin kemudian menemukan sebuah harta karun, itu adalah sebuah proyeksi dari orang yang miskin zaman dahulu yang ingin mendapatkan harta kekayaan. Atau misalnya cerita rakyat tentang orang yang bodoh, kemudian dia mendapatkan sesuatu sehingga pintar. Sebetulnya itu adalah sistem proyeksi masyarakat dulu ketika folklore itu diciptakan atau muncul. Kondisi sosial saat itu seperti apa, dan itu impiannya masyarakat saat itu. Kalau kondisi sosial masyarakat waktu itu adalah masyarakat yang tidak pintar, maka biasanya cita-citanya apa? Kalau orang tidak pintar itu cita-citanya pintar. Kalau orang bodoh pintar. Kalau orang yang miskin itu cita-citanya atau proyeksinya adalah menjadi kaya. Kemudian yang kedua adalah sebagai pengesahan budaya, bahwa folklore itu untuk membenarkan sesuatu yang dianggap tidak benar, tetapi kemudian secara budaya dianggap benar. Nah, pengesahan budaya, misalnya apa? Misalnya misalnya kalau di orang Jawa itu ada keyakinan kalau membunuh cicak dengan cara menyobek mulut cicak, sobek itu akan mendapatkan pahala. Nah, itu secara pandangan orang sekarang kan sadis ya, membunuh cicak dengan sobek mulutnya itu sadis dan tidak berberi kehewanan. Maka kemudian ada untuk mengesahkan budaya, mengesahkan perbuatan seseorang menyobek mulut cicak itu, maka kemudian dibuatlah sebuah legenda tentang cicak. Nanti kapan-kapan saya ceritakan bahwa cicak itu adalah pengkhianat Nabi Muhammad ketika dulu mengalami atau melakukan perjalanan dikejar-kejar oleh orang Quraisy, kemudian bersembunyi di sebuah gua. Jadi ini adalah cerita rekaan tentang cicak ini ya. Jadi tentang cicak ini adalah sebuah rekaan dari orang Jawa bahwa dia itu adalah pengkhianatnya Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad akan dikejar itu, ketika orang Quraisy sudah akan pergi dari gua, tiba-tiba cicak itu muncul dan mengeluarkan suara sehingga membuat orang Quraisy itu curiga. Nah, cicak ini adalah tokoh rekaan sehingga orang Jawa merasa sah dan benar untuk membunuh cicak. Kemudian sebagai alat pedagogis itu adalah alat pendidikan. Jadi misalnya peribahasa,
Hemat pangkal kaya itu adalah sebuah pendidikan supaya kita berhemat supaya nanti menjadi kaya. Atau apa misalnya rajin pangkal pandai. Nah, itu adalah sebuah alat pendidikan. Alat pendidikan agar kita rajin supaya menjadi pandai. Kemudian folklore itu juga menjadi alat pemaksa norma atau pengendali masyarakat. Misalnya tentang pantangan. Pantangan misalnya orang hamil dilarang ini, anak gadis dilarang ini, itu adalah untuk memaksa atau mengendalikan suatu masyarakat agar tidak melakukan sesuatu yang dianggap tidak baik. Oke. Nah, itu saja teman-teman mahasiswa. Semoga ini bisa membantu pemahaman kita tentang folklore. Dan minggu berikutnya kita akan melihat mengapa orang psikologi itu harus mempelajari folklore. Baik, kita tutup dengan berdoa mulai. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan.